Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara mengaplikasikan, cara mengapply ceramic coating atau biasa disebut dengan nano ceramic. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Dan ini adalah kondisi mobil sebelumnya, sebelum diapa-apain. Lihat permukaannya banyak garis-garis dan kondisinya sungguh sangat kelihatannya tuh nggak bagus, apalagi ini warnanya hitam. Baik, sebelum lihat kelanjutannya, alangkah lebih baiknya saya mohon kepada kalian semua untuk mensubscribe dulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Baik, ini adalah kondisi mobil yang sudah dipolis terlebih dahulu. Jadi poles biasa, full body. Jadi semuanya body dipoles dulu sebelum diberikan obat atau liquid nano ceramic. Sebelumnya itu harus dipoles dulu, hilangkan dulu yang bergaris-garis itu atau scratch gitu kan, biar nanti ketika diberikan nano ceramic hasilnya akan lebih bagus lagi dan kilauan mobilnya itu akan tahan lama, bisa sampai 2-3 tahun. Bang, ayolah, jangan bercanda, serius nih. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bersihkan dulu permukaan bodi dari cairan polis. Baik, kita bersihkan dulu semuanya biar nanti hasilnya bagus. Nah, sebelumnya kan dipoles menggunakan mesin poles atau biasa disebut dengan gerinda khusus untuk poles. Nah, untuk informasi atau kisah singkat saya, sambil lihat videonya ya, bagaimana cara mengapply nano ceramic. Nah, saya akan berbagi kisah, yaitu saya sebut kissing. Apa itu kissing, sobatku semua? Kissing adalah singkatan dari kisah singkat. Saya datang di tahun pertengahan 2008 sebagai tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah, yaitu di negara Uni Emirat Arab. Sebetulnya ini profesi saya bukan yang aslinya. Dulu saya waktu di sekolah kejuruan, saya mengambil jurusan mesin produksi. Otomatis jauh berbeda dengan otomotif. Dan pada waktu itu ada tawaran dari saudara almarhumah ibu saya, yaitu Bibi. Nah, Bibi ini punya suaminya itu orang Arab. Nah, beliau itu di sini
punya paman. Nah, pamannya itu punya perusahaan. Nah, inilah perusahaan punya pamannya suami bibi. Nah, jadi ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi saya. Saya waktu itu memang bimbang. Jujur, dulu waktu ditawari untuk kerja ke Uni Emirat Arab itu benar-benar bimbang, karena pada waktu itu saya juga sudah ada kerja di bengkel bubut di daerah Bandung. Nah, ketika ada tawaran dari bibi, tawaran dari paman gitu lah, suami bibi, waktu itu memang sangat bimbang saya harus bagaimana. Tapi lahaula saya terima tawaran itu dan berangkatlah saya di pertengahan tahun 2008. Kalau nggak salah bulan Juli lah gitu. Nah, pada saat itu saya belum tahu kerjanya kerja apa, karena saya tidak punya keahlian. Keahlian saya hanya di mesin bubut. Nah, ini di perusahaan otomotif. Jadi pada waktu itu saya ketika datang di tahun 2008, yang sangat saya syukuri adalah ketika saya datang saya tidak sendirian, tapi ditemani dengan teman saya yang berasal dari Ambon. Jadi berangkat itu sama bareng-bareng dari Indonesia ke sini. Nah, setelah itu pas kita datang ke sini, ternyata di sini tuh udah ada orang Indonesia banyak banget dulu itu tahun 2008. Ada yang di bagian gudang atau spare part, ada yang di bengkel. Jadi banyak dulu itu, hampir kurang lebih 15 orang. Jadi pada waktu itu saya sangat bersyukurnya itu karena banyak teman juga, jadi bisa sharing soal bahasa sehari-hari kan, dengan berbahasa Arab. Jadi bisa diajari oleh teman-teman yang sudah ada terlebih dahulu di sini. Dulu waktu ketika saya baru datang itu saya ditempatkan di gudang spare part lah, atau di bagian onderdilnya. Nah, di situ ada teman-teman orang Indonesia juga. Beliau-beliau lah yang mengajari saya dalam berbahasa Arab sehari-hari, terus mengenalkan barang-barang spare part, karena perusahaan ini kan khusus untuk mobil Mercedes-Benz atau merek Mercedes-Benz. Jadi benar-benar sangat-sangat eksklusif dan barang-barangnya mahal-mahal juga. Jadi teman-teman saya itu mengajarkan saya untuk mengetahui barang-barang. Ya, di gudang itu mungkin saya jalani selama 3 tahun, 4 tahun, 3-4 tahunan. Setelah itu saya di offer atau dipindahkan ke bengkel, karena di bengkel lagi banyak kerjaan dan memerlukan karyawan baru atau tambahan orang untuk bantu-bantu. Nah, pindahlah saya ke bengkel. Benar-benar saya tidak tahu apa-apa, tapi saya ke sana dengan tekad dan niat saya bersungguh-sungguh pengen tahu, keingintahuan. Jadi saya langsung disitulah belajar, sambil bantu-bantu belajar ke teman-teman, dan di bengkel juga banyak orang Indonesia juga. Jadi saya bisa belajar langsung di situ. Oh iya, di bengkel saya ditempatkan di bagian painting section. Nah, saya di situ bantu-bantu teman juga. Alhamdulillah selama
2 tahun sebagai helper atau yang tukang bantu-bantu itu, alhamdulillah sudah bisa mengerjakan sendiri dan sudah tahu caranya bagaimana. Nah, berjalannya waktu, teman-teman saya yang di bagian pen section itu pulang sebagian, terus ada yang nggak balik lagi. Terus lama-lama kelamaan saya sudah bisa kerja sendiri, semuanya sudah saya kuasai, dan pada akhirnya saya pun sendirian. Orang Indonesia yang ada di sini hanya saya sendiri. Dulu itu banyakan. Jadi entah tahu kenapa, seperti apa gitu ya, teman-teman udah pada pulang dan gak ada yang balik lagi. Jadi sekarang saya nikmatin sebagai karyawan di sini yang berasal dari Indonesia sendirian. Tapi syukur alhamdulillah sih, istri saya pun di sini walaupun beda kota. Jadi itulah kisah singkat dari saya. Soal duka dan sukanya itu kalau diceritakan ya lebih panjang lagi lah. Pasti ini akan memakan waktu berjam-jam. Jadi saya persingkat saja. Nah sobat, kita kembali ke videonya ya. Nah ini sebuah kain yang sudah ditetesi oleh liquid nanobond itu atau nano seramik itu. Permukaannya tuh udah keras, yaitulah nanobond. Dan beginilah hasil dari mengaplikasikan atau mengapply nano seramik. Hasilnya seperti ini sobatku semua, sangat mengkilau. Ini bisa tahan lama selama 2-3 tahun lamanya. Terima kasih sobatku semua yang sudah menonton video ini dan menyimak kisah singkat saya sebagai tenaga kerja Indonesia yang berada di Timur Tengah. Bagi kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa di subscribe dulu, di komen, di like, dan di share ke media sosial kalian masing-masing. Insya Allah akan berkah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.